Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita ya, duo duo apa ya? Duo manis. Ngateli. Iya, Ngateli. Di Jagongan Wengi. Eh, Sebelumnya saya mau cerita dulu yang gini. Sebenarnya kita ini bikin YouTube kayak gini sebenarnya satu itu buat edukasi, buat teman-teman yang nonton itu buat edukasi bahwasanya ini loh, kita narasumber kita itu ceritanya berbeda-beda, bukan hanya horor gitu kan. Jadi apa yang diceritakan dari narasumber kita itu mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran buat Manfaat ya, cukup ada manfaat. manfaatnya buat kalian. Kalau kan dari yang kemarin kan narasumber kita apa ya, kayak dukun gitu kan, kayak dukun lah, mungkin itu bisa buat pelajaran teman-teman bahwasanya nggak usah lah kita bermain kayak gitu kan ya. Rezeki semua itu Allah yang ngatur. Jadi di sini kita mau jelaskan podcast kita ini bukan soal misteri selalu hantu gitu, bukan. Jadi kita cerita dari narasumber kita yang dan itu pun nggak kita tambah-tambahin juga, nggak kita masih menyangkut lah dalam hal mistis. ya namanya dari hal mistis. Jadi dan sebenarnya kita itu sudah punya planning ya bro ya, kita mau bikin yang lebih serem lagi lah channel kita rencana itu mau on the spot ke Menyangkut pekerjaan. ya yang ekstrim lah, kayak misalkan gali kubur, mandikan jenazah ya. Buat temen-temen nih, ayo support channel kita, subscribe, tonton supaya kita lebih semangat lagi bikin videonya. Dan kali ini narasumber kita ini bercerita tentang nggak jauh beda sama yang kemarin juga, soal apa ya, orang pintar juga, soal bikin juga. Jadi narasumber kita ini kebetulan aja ini teman aku kerja. Jadi dia sempat cerita dari aku, bro, aku ini itu lumayan nih kira kayak podcast gitu ya. Terus aku tanya, terus dia nggak mau, misalkan ada yang keberatan nggak? Katanya nggak ada kan. Nggak ada. Pengalaman Soal dari pribadi. pengalaman pribadi. Nah, menurutku ini bagus juga sih buat pelajaran kita juga sih. Makanya kita undang. Alhamdulillah mau. Oke, kita kenalan dulu ya sama narasumber kita. Bisa dikenalin namanya? Halo penonton setia Jagongan Wengi, perkenalkan nama saya Octavian Sasandi. Saya di sini sebagai narasumber dari Mas Hendro sebagai penyelenggara Jagongan Wengi, dan saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya. Ya mungkin cukup mistis dan mungkin bisa diambil pelajarannya untuk kalian semua. Bahwasanya kadang orang baik di depan tapi belum tentu di belakang dia baik sama kita. Pasti ada rencana tersendiri untuk menjatuhkan kita, seperti itu. Misalnya kalau kita lagi sukses atau mungkin naik daun, pasti ada aja orang yang tidak suka dengan kita. Benar. Dan kisah ini tuh dari ayah saya sendiri, ayah saya pribadi. Jadi bukan orang lain, dan saya memang tahu sendiri. Ini benar ya, kita nggak ada paksaan ya buat itu ya. Sama benar-benar mau cerita sendiri ya. Dan Mau nggak ada saya- settingan ya. Dan nggak ada gimmick ya, nggak ada settingannya. Oke, jadi bisa saya mulai Mas Indro? Bisa ya. Jadi untuk pekerjaan ayah saya sendiri, kan ayah saya itu suka ngurusi untuk orang-orang yang sedang memperebutkan harta gono guni atau warisan lah biasanya. Jadi kan contohnya orang tua ini meninggal, kemudian ada warisan yang belum terselesaikan. Harusnya hak ini berapa, harusnya hak si anak ini berapa gitu. Nah, itu biasanya minta tolong ke ayah saya untuk membagikan warisannya itu yang benar, yang sesuai hukum lah, sesuai hukum. Nah, mungkin dari situ karena ayah saya sering membantu, ada pihak yang
pasti adalah salah satu dari anak itu yang ingin menguasai sendiri. Iri ya, ingin menguasai harta orang tuanya sendiri. Cuman kan pasti anak yang lain kan nggak terima. Nah itu minta tolong ke ayah saya kayak gitu. Jadi sama ayah saya dibantu sesuai dengan prosedur hukum, bagaimana warisan yang sebenarnya dibagi. Nah mungkin yang pihak ingin menang sendiri ini yang nggak terima mungkin sama ayah saya. Mungkin di depan udah bilang terima kasih, udah clear semua, sekarang udah nggak ada kesalahpahaman. Tapi kan kita nggak tahu orangnya di belakang seperti apa gitu kan. Mulai dari situ dia main ke orang pintar kayak gitu. Dan untuk sisanya sih seperti ini. Ini pas keadaan rumah kan ayah saya sendiri di rumah. Iya. Ibu saya sedang di rumah ibunya, di rumah nenek saya. Biasalah ayah saya itu kalau pas malam misalnya lagi banyak pikiran atau jenuh, itu dia pasti tidurnya di luar rumah di teras kayak gitu. Suka gelar tikar di sana terus tidur di sana. Nah waktu itu sekitar jam 2 malam mas, jam 2 malam itu dia itu dengar ada orang mau lewat naik motor ya, orang mau naik. Ketika melewati rumah saya itu dia pelan banget, dan ketika sampai di depan rumah dia itu agak berhenti tapi nggak lama, dan ayah saya itu dengar dengan jelas kalau orang itu melempar sesuatu. Orang itu melempar sesuatu ke teras rumah saya. Nah akhirnya setelah melempar dia langsung kabur. Ayah saya bangun, apa sebenarnya yang dilempar orang tadi, penasaran. Nah ketika dicek sama ayah saya itu semacam buntelan dari daun pisang. Ketika dibuka isinya tanah dari kuburan mas gitu. Dan baunya sangat menyengat itu, Wangi. iya wangi gitu, sangat menyengat itu. Akhirnya sama ayah segera dibersihkan. Kemudian ayah saya kembali tidur lagi, nggak mikirin negatif lah, maksudnya mikir negatif. Cuman sebelum dia tidur, sebelum dia buang itu, dia sebenarnya sempat keluar untuk lihat motor yang dikendarai tadi ya. Cuman ayah saya emang nggak mengenali siapa dia atau motornya siapa. Di lingkungan desa soalnya nggak ada yang motornya seperti itu. Nah, setelah dibuang tidur lagi, kemudian paginya ayah saya telepon saya langsung memberitahu kabar tersebut kayak gitu. Nah kebetulan di tempat kerja kita kan ada orang yang udah berpengalaman lah dalam hal seperti itu. Saya coba tanyakan mas ya, maksudnya apa gitu, itu Tapi itu tujuannya apa? ketika setelah ada pelemparan itu tadi tanah kuburan, itu ada kejadian atau yang dialami ayah sampean, maksudnya itu ganjil apa ya kayak. Nah dari situ kan karena ayah saya memang awam masalah seperti itu, maksudnya nggak ngerti tujuannya apa. Dia cerita ke saya dengan harapan saya bisa mencari tahu sebenarnya tujuan orang tersebut apa. Karena saya sebelumnya juga pernah cerita bahwa di tempat kerja saya itu ada ya orang pintar kayak gini. Dia dulu sering nanganin kasus-kasus seperti ini. Bahkan dia juga sering membalas dendam kan orang juga kan ya. Kan sekarang orangnya udah udah tobat. Tidak perlu disebut. Enggak aja bunga. Mawar saja mawar atau bunga. Saya coba konfirmasi ke teman saya itu tujuannya apa Mbah seperti ini. Saya cerita semua kronologinya, ternyata ada dua maksud hal seperti itu. Ada yang tujuannya untuk menutup rezeki kita, yang pertama itu ada, yang kedua memang tujuannya untuk mencelakai kita. Jadi seperti itu tergantung. Kalau penjelasan dari Mbak Putih kemarin itu bunga kemarin ya, itu tadi tergantung dari harinya, hari pelemparannya. Seingat saya kalau hari pelemparannya hari Kamis malam atau malam Jumat, itu emang niatnya untuk mencelakai. Kamis atau hari satunya apa gitu saya lupa. Nah saya coba konfirmasi ke ayah saya lagi, ya jadinya kemarin hari apa gitu. Ketaan itu malam Jumat mas. Jadi tujuannya mencelakai. Dan benar mas, setelah dilempar itu ya ayah saya hampir 2 kali kecelakaan. Selang berapa hari dari kejadian ini? Sekitar 2 atau 3 hari. 2 kali kecelakaan. Yang pertama dia udah hampir tabrakan, itu untung sama-sama berhenti, motor antara motor sama motor loh mas ya, untung sama-sama berhenti, udah mau kecelakaan. Yang kedua dia itu hampir diserempet sama
mobil kayak mobil bus kecil gitu, minibus kayak gitu. Dan benar saja seperti itu. Biasa nggak ingin berpikiran negatif, cuman entah ada hubungannya sama kejadian yang dialami atau dengan kejadian yang hampir kecelakaan itu ada hubungannya atau enggak, saya nggak mau mikir negatif. Yang jelas memang perkataannya, penjelasan dari bunga tadi memang tujuannya untuk mencelakai. Nah, saya akhirnya minta solusi sama bunga tadi. Akhirnya sama bunga dikasih tahu kalau ya dikasih semacam pagar atau sebuah cekelan lah istilahnya. Orang Jawa kalau bilang itu kayak cincin tapi dari stigi gitu. Jadi itu kan maksudnya itu bukan minta ke sini menurutku loh ya. Jadi ada satu, Allah kan nyitain apapun ini pasti ada itu nih, ada manfaatnya dan ada itu loh. Mungkin kalau stigi itu memang ada energinya, yang energi positif ya, yang bisa menolak energi negatif ya, seperti itu kan. Tradisi lah. Bukan karena stigi ini bukan karena stigi diisi dengan ilmu hitam atau ilmu seperti apa untuk menolak itu. Emang sifat alami dari stigi itu sendiri. Gitu sih sebenarnya. Memang kalau tak searching stigi itu kayak nomor 1 menurut ini kan nomor 1 kan positif. Maksudnya itu energi positif, aura. Terus setelah itu dikasih cincin yang terbuat dari stigi kan sama bunga tadi. Kemudian saya nggak ada syarat-syarat ya, harus nggak ada sih, cuman pokoknya disuruh pakai sama disuruh berdoa agar diberi keselamatan. Karena kalau penjelasannya itu kayak stigi kan, kalau tiap kita berdoa dia bakal semakin kuat gitu untuk penolakan energi negatifnya. Maksudnya energi positifnya semakin terisi, akhirnya bisa menolak energi negatif yang akan datang pada kita. Gitu. Nah, akhirnya dipakailah sama ayah saya. Alhamdulillah sampai sekarang ayah saya sehat-sehat aja. Dan nggak pernah sih ada kejadian yang mungkin hampir mencelakai ayah saya. Tapi sampai sekarang masih ngurusin. Masih ngurusin, memang udah kayak dipercaya gitu. Orang-orang bisa. Tapi setelah kejadian pelemparan itu enggak di rumah itu enggak kayak Hawaii lah, bisa Hawaii itu beda enggak dari sebelum? Kalau itu saya kan nggak bisa merasakan, cuman saya pernah bermimpi saya kan ada cita-cita ya suatu saat nanti pengen punya usaha sendiri di rumah. Dan mimpi ini juga udah kejadian itu sih, kejadian pelemparan itu kan. Itu jarak kalau nggak salah 1 bulanan mimpi ini. Saya mimpi saya itu ketemu orang tua. Saya nggak tahu orang tua itu siapa, tapi dia bilang, lek gawe usaha jeneng omah iki wis gone barang-barang letok dibuatin nang kene. Bilang gitu dia, yang artinya adalah saya nggak boleh mendirikan usaha di situ karena di rumah itu udah banyak barang-barang yang kurang bagus yang udah dibuang di situ. Nah, itu kan setelah mimpi itu saya terbangun, tapi kan saya kadang mikirnya positif aja, mungkin mimpi hanya bunga tidur atau semacam apa, tapi ya. Itu jam berapa sampai mimpinya sampai bangun itu? Bangunnya sekitar jam 3. Oh iya, itu kalau di Islam katanya loh ya. Itu memang petunjuk. Ya. Serius, itu orang tua, dan saya memang nggak tahu orang tua itu siapa. Cuman dia bilang seperti itu. Jangan dirikan usaha di rumah itu. Rumah itu udah banyak barang-barang yang negatifnya, barang-barang negatif. Soalnya emang nggak pertama kali sih Mas dilempar itu. Dulu waktu saya masih sekolah, saya kan SMK mungkin, waktu masih zaman SMK itu kan saya sering bersih rumah ya. Di jendela, di atas jendela itu saya pernah nemuin kertas dibungkus plastik. Saya buka, saya lihat isinya itu tulisan Arab gundul kayak gitu. Entah itu maksudnya apa, saya juga nggak tahu. Saya nggak ambil tindakan, langsung saya buang, saya bakar gitu aja sih. Tanpa sepengetahuan orang tua? Setelah saya bakar itu baru saya cerita sih.
Tapi ya orang tua saya itu gimana ya Mas, kalau ada hal semacam itu biasa aja, dia selalu berpikir positif. Gitu ya wis lah, apa mungkin harus nggak seneng apa ya nggak dicari tahu lebih detail tujuannya apa kayak gitu ya, bodo amat kayak gitu. Kalau pengetahuan Mas, tujuan kertas seperti itu sebenarnya apa? Raja sih itu buat jaga tadi, jaga Malah buat jaga tadi. jaga rumah. Bukan, soalnya Ya, saya macam-macam sih. tanya ayah saya katanya nggak tahu, benar-benar nggak tahu. Tanya ibu saya juga nggak pernah lihat. Oh, berarti itu yang naruh itu bukan dari keluarga. Bukan dari keluarga. Baru Saya yang tahu ya. ya. Tiba-tiba di sana gitu, di atas jendela pas depan rumah. Tapi apa orang tua sampean itu sering bertengkar enggak? Kalau bertengkar, Enggak, maksudnya tuh ya biasanya pernah bertengkar tapi nggak sering. biasanya tuh gini, kalau ada kiriman dari suasana rumah itu omamu itu gak enak gak harmonis. Soalnya kan ono pihak ketiga ya itu setan itu mau. Ya emang ayah saya pernah dibilangin sama temennya seperti ini sih, Mas ono wong sing gak seneng karo keluargamu, maksudnya kerukunan keluargamu, pengen sampean karo bojone sampean ku pisang. Ya pernah dibilang seperti itu, cuman juga nggak diambil pusing gitu. Tapi yo rada hati-hati sih ya nambah wong sing ngomong ngono. Iya, kadang bisa jadi orang itu sendiri, meskipun kita nggak sujud. Tapi emang di daerah saya itu sering Mas, hal-hal seperti itu udah lumrah, istilahnya udah wajar. Ketika kita nggak suka sama orang pasti mainnya ke sana gitu. Iya sih, Kalau di kayaknya desa masih bener-bener Iya, desa desa banget soalnya. soalnya desa. soalnya langsung ngomong kan sungkan begini. Tapi dari kejadian itu kayak progres sama nggak ada yang oke tak bales nih saya. Nggak ada sama sekali ya. Pokoknya kita berdoa hanya minta perlindungannya lah, semoga dilancarkan semuanya, nggak ada kejadian apa-apa yang buruk gitu loh. Alhamdulillah sampai sekarang juga ayah saya masih sehat, Alhamdulillah. masih bekerja seperti biasa gitu. Nggak pernah ada kejadian yang mungkin mau mencelakai lagi. Ya hanya setelah itu aja, itu 2 kali ya. Tapi itu CD-nya masih dipakai ya? Masih Kayu gitu masih ya? disimpan sampai sekarang sih, pakai. Buat pakeran. Fotogram. Zaman dulu itu CD itu langka. Kalau kamu punya dikit kan harus dua eman-eman. Loh, Bener-bener dua itu eman-eman. stigi gunung ambek stigi laut Laut itu beda. Beda. Maksudnya Kuat beda energi laut. fungsinya kan. Wah kalau fungsi itu nggak tahu ya. Maksudnya sebenarnya berarti gini loh. Kamu punya HP, tapi gak mau cas, yang ngedrop. Sama kamu walaupun itu mau setigi ya. Stigi gunung lah. Ya misalnya setigi wis kuat lah ya berarti. Tapi sing gawe iki gak tau ngecas, ku mau Hitungannya. gak tau mbok nganu, Gak berarti tau ngono kan. hitungannya. Iya. Tau aku sih kayak ngono sih. Kalau saya pernah baca itu yang di laut katanya lebih kuat, itu alasannya karena dia sering diterpa kayak ombak, Iya. guncangan kayak gitu Iya. sih sering seperti itu. Yang bikin lebih kuatnya di situ. Iya sih. Terus kan mistis di laut itu sebenarnya jauh lebih besar daripada Bener. mistis di daratan Bener. gitu. Karena kan tahu sendiri kan dari tanah Jawa itu ya apa sih ceritanya kan Iya. masih dewe dari kayak gitu. Karena Indonesia dewe ombongan laut ya di bang. Iya. Iya. Banyak di sana. Soalnya aku ndelok stigi sing nang gunung itu ya api-api ini. Sing gede-gede ini. Lo kan tahu? Ya akeh sih. Oh iya, keleler ngono iki. Ya keleleran itu ini kira wimbun. Cuman rada kurang, maksudnya kurang istimewa lah. Soalnya nek sing nang laut itu kan lumayan golekane. Bener-bener lek gak nang Jepara ini. Lumayan sih. Ini kok malah jadi sepi ya. Jangan lima tetap itu ya malah. Wong penasaran apa sih stigi? Iya, benar. Tapi sama sendiri juga pakai sticky. Saya pakai tas B-nya. Tas B-nya. Tas B-nya itu pun juga dari si bunga tadi. Iya, aku tahu kok. Iya. Cuma tak pancing ya. Iya. Bunga. Apa ya kan jauh bunga ini? Eh? Gak jauh. Wis lah.
Hah? Jelas. Aku jalan lo. Tapi memang dari sekian temen ya, temen yang di tempat kerjaku, si Bunga ini memang wah misterius orangnya yo. Iya, misterius. Cuma orang ngomong. Coba kapan-kapan bos dijak ngobrol. Oh iya, dia kan pernah punya cerita apa? Dulunya seperti apa dia. Nah Mungkin itu dia mau sebenarnya cerita. mau tak ajak, cuman aku ya nggak enak gitu loh. Maksudnya apa ya? Kita mestinya jauh lebih banyak sih itu. Iya, Pengalaman. Dia iya. menghadapi sendiri malah saya. Ya kapan-kapan lah insya Allah ya. Iya lah saya. Bunga ini di. Makanya subscribe dulu. Yang banyak subscribe, share, Dukung like. terus biar kita bisa ngajak si Bunga di sini. Iya. Kalau kalian penasaran gitu. Iya, bener. Bisa bergabung dengan kita. Bener. Juragan setinggi. Tapi kan tanya kamu masih presentasi 8 misalnya kerja 8 jam ya paling ngomong mentok 2 jam ya Iya. wah ini ngomong deh mungkin ya menurutku menganut filosofi ini ngomong like gak bermanfaat gak diomong Nah, ya aslinya aku dulu ngono sih. Kayak, Soalnya ngomong itu ya mungkin hati-hati ya. Kan latih itu paling Ya. bahaya. bener makanya Virginius kan gak lagi ya lek sing liyane kan kebanyakan biasa omong-omongan itu misterius banget warang ngomong bener Ngomong-ngomong iya ngono tok. iya ya bener ya Iya. Tapi kalau infonya kemarin, setik itu juga cocok-cocokan gitu lah kan. Sekadang. Jalan-jalan sama Kadang- orang. kadang itu bisa hilang Itu kan, iya kalau nggak cocok bilang. Hilang. Kalau yang dikasihkan ke aku itu awalnya kan orang mau beli, orang Kediri atau orang mana itu kalau nggak salah. Dia itu udah transfer, yang pertama transfer itu keliru nomor rekeningnya. Maksudnya di perusahaan tempat dia bekerja itu tadi. Itu yang pertama, yang kedua entah kenapa itu bleset lagi transferannya. Akhirnya Judul memang. sama si Bunga tadi ditegaskan ini bukan buat sampean. Aku- aku berteman sama Bunga ini lama itu sebenarnya dan gak pernah dikei setuju tapi tak melok aja dulu tak ikutin aja dan akhir-akhir itu aja lagi wakil akhirnya nyimpen keimanan Pakai berarti ya, Bang. banyak lah kita berteman itu lama Aku jauh. Tak oleh. masih ngaruh sih Terus dia Pak lu. ini tak temu no Bunga ya Juga bayang. Wih, cocok kan bayang. misteri banget memang benar-benar aku ini dari teman-temanku ya kenapa aku sampai sama Bunga dulu itu sampai setia lah ke sana karena menurutku hari ini lanang sih bener-bener lanang loh jarang ngomong bener-bener ngomong dan keyakinan ke Tuhan yang si Allah itu benar-benar maksudnya diprioritaskan. luar biasa menurutku pribadi Bahkan sekelas atasannya aja ketika melarang dia seperti Jumatan atau apa, Yes. dibentak sama dia. Dibentak di berarti gini loh mending aku gak mangan daripada aku ninggal sholat jarang lah Jarang orang kayak 2020 kayak ya, gini prioritaskan banyak kamu alasan-alasan. misalkan kita ya kita kasih 20 juta ojo sholat situ aja dia gak sholat kalau di agama itu ada Aku yo. kalau di agama Coba itu deh. kalau di, Kayak aku mungkin. kalau di agama itu ada tauhid ya sebenarnya Iya. tauhid ya Iya. permainan iya. Nah, ya imanmu paling ya kurang kuat ya. Kita ini baik ambek orang itu wis mati Ya bagus. Soalnya Wah, emang kelasnya bedo emang gitu. di usia-usia kita itu masih goyang, masih Iya. suka goyang lah. Aku sampai Oh. ini kurang oleh hidayah. Yes. Kalah segala kelas ini itu ono wong kesusahan. Kene bantu tok iku wis mati. Kan saiki enggak. Paling gini wae iso ngomong sakno rek. Ngono ta. Kalau sakno sih apik men. Ya maksudnya kan duwe Oh, apik iya. kene. Langsung bantu. Tapi dari pengalaman yang tadi itu
istilahnya kapok nggak sih ngejalanin kayak gitu? Menjalani maksudnya itu Profesinya. ayah sama ya itu. Maksudnya ada wis lah aku ben gak di ngene wong apa Maksudnya aku ada rasa gak takut. bener-bener enggak ya, enggak ada ya. Nggak Gitu ada. terus ya. Iya. Soalnya ya pernah sih nolak kasus kayak itu nolak pernah, cuman orangnya itu datang terus Mas. Iya, memang. Terus selalu bilang, Mas sampean cuma sini wong sing iso tak percaya, tolong aku. Tapi kayak gitu kan nggak tega tapi. Soalnya ayah saya itu prinsipnya itu nggak suka sama yang ketidakadilan. Bener. Kasihan soalnya. Nurun ke anak. Iya. Nurun ke anak. Ya, insya Allah, insya Allah, insya Allah. Aku kita ini berteman sih. Ya nggak lama ya, sih. Sebentar. Cuman aku rasa ya ini api ya. Bisa aja. Aku bisa akeh kekurangan. Tembakan. Lah itu kita aku sih normal. Ya dari pengalaman ini sampai sendiri nih. Kemarin kan pernah cerita ke aku gitu. Apa? Wah, aku lek masalah setan wis diketok-ketok ini sering ya. Kapan saya aku bilang? Oh enggak. Suara-suara gitu. Alhamdulillah ya, Alhamdulillah. meskipun rumah saya itu pelosok, dekat hutan, sering main ke hutan. Dulu iya, waktu iya. apalagi zamannya baru lulus, nggak ada kerjaan itu saya sering nyari-nyari hewan di hutan nih buat dijual. Macam Berburu. kayak, ya, Babi-babi ada ya? musang kayak gitu. Ya. Tokek pun juga saya buru dulu, saya jual kan laku. Iya, Tokek. ben larang kok kayak. Saya di hutan itu pasti, biasanya habis sisa sampai jam 1, jam 2 pulang. Ya meskipun sebelum masuk hutan itu kadang diperingatin sama orang-orang sana, Mas di situ angker loh Mas, di pohon itu anak jago ini ngomong diketoki. Alhamdulillah saya lewat biasa aja. Sampai- Nyari ambil tokek di situ enggak. Sama sendirian. Ya sama teman. awalnya sama temen tapi ketika udah masuk kita pasti misah gitu. Nanti kembalinya di tadi Tapi di tempat pertama. enggak ono sing kayak suara-suara ta. Nggak pernah. Enggak pernah ya. Nggak tahu ya. Mungkin Enggak, lali paling bisa. mungkin lupa. Mungkin sebenarnya mereka nunjukin diri tapi sayanya yang nggak tahu atau gimana juga. Terlalu fokus Terlalu banget. fokus, Oke. ya. Saya emang menurutku kalau seperti itu dari pikiran kita. Misalnya. Dari pikiran kita. Kalau kita mikirnya ya positif terus dan nggak ada perasaan takut, mungkin alhamdulillah nggak akan diganggu. Kalau saya percayanya seperti itu soalnya. Terus. Enggak dikatai kan bisa dikatai. Iya. Enggak semuanya. Terus mari. Enggak, tak bahas nang kerjaanmu ya. Oh, Jonji. Tak duduk informa. Info Gak terkenal apa-apa, itu Cek. angker, info terkenal angker ya kata. Enggak, ojo nyebut. Dek kon tak kok ngene. Nang kerjaan. Perusahaan. Ini Iya. katanya di kerjaanmu juga angker. Lah, iya. Aku pengalamanku mbek pengalaman iki. Lah, iya. Gitu lho. Nah kalau di kerjaan itu kan kata ya angker. Ya saya cuma pernah denger sih isunya dari teman-teman, ada yang pernah dilihatin gini lah, ada yang pernah dilihatin gitu. Tapi saya pribadi selama kerja di perusahaan itu alhamdulillah juga belum pernah dilihatin atau mungkin digangguanan itu juga nggak pernah. Mungkin Mas Indro yang udah lumayan lama di sana ada pengalaman mistis. Iya, pernah cerita Aku ya. itu awal-awal masuk situ ada 3 barengan apa barengan itu 3 anak 2 ini jadi ini digetoki aku ya alhamdulillah belum aku juga belum cuman aku pernah kayak gini di tempat itu pun kerjaanku sendirian kan itu kalau misal malam mesti nggak ada yang berani masuk arah-arah harus berdua Masuk mana ya? apa ya, divisiku lah ibaratnya divisiku gudang Udah. masuk gudang dulu itu tempatnya itu yo setiap azan isya setiap azan isya di gudang itu mesti bau sabun. Nah itu katanya temanku loh ya, tapi aku nggak pernah ngerasain sendiri.
Tapi satu kerjaan itu memang takut, kecuali yang mawar tadi kayak gitu ya nggak takut sama sekali si mawar tadi. Aku juga nggak pernah apa sih, nggak pernah mikir sampai sejauh itu. Bener. Juga. Aku mau kerja mau ngambil barang ya udah ngambil. Bener. Nggak sampai mikir sejauh itu. Dulu ada gudang itu yang gudang tengah yang di bed itu yang bed Iya. tengah. Terus ya itu malam itu nggak ada yang berani. Aku mesti masuk situ. Aku merasa wah ambil itu rek nenek kayu. Tapi aku gak wani ngomong, aku belagak biasa. Mungkin bener Mas Brian. Nek tak sugesti iki mesti kenampakan ini. Enggak sih nampak temen, tapi nek sugestiku ya wis lah aku kerja nang kene. Mungkin awak ngono. mungkin enak ya sampai arek sing gak percaya ngono. Sebenarnya bukan nggak percaya sih, kalau saya kecil dulu waktu yang ngaji ya, entah ini benar atau enggak. Guru saya pernah bilang setiap orang itu punya power sendiri-sendiri. Bener. Punya power sendiri. Jadi kayak bangsa seperti itu juga dia milih-milih gitu loh kalau ingin menunjukkan dirinya. Kalau yang powernya lemah gitu ya biasanya bisa diganggu. Kalau yang powernya tinggi emang susah gitu. Dia mau pakai itu susah. Begitu sih kalau misalnya entah itu benar atau enggak, tapi dulu banyak seperti itu. Terus Iman, yang pertama iman. Iman, iya, iman. Soalnya ada sih temanku sing gak percaya ngono ku sampai dhek itu mosokno psikologi sampai logika sama spiritual. Nah, kan susah yo. Iya. Nek jarene arek psikologi dhek muncul karena kene itu berimajinasi. Nah, jadi dari imajinasi Pikiran sendiri. terus keluarlah imajinasi itu. Ya bener kan karena itu mau saya ini mau kan. Lah aku tuh dulu ada temanku security ngaji gitu. Jadi kalau malam mau tutup toko itu kan observasi malam ke toilet. Nah toilet cewek itu tahu namanya. Yeah. Toilet cewek itu dulu tuh wah terus. Sekarang aja karena tempatnya deket sama itu kan back office-nya kan. Iya. Dulu masih jauh. Oh iya, dulu Iya kan? sih sempat Belum kan ya? Oh, iya. Masih jauh. Paling pojok ya. Paling pojok kan sebenarnya. Aku pernah dimintain tolong. Ya kamu kok kan ono aku gitu. Aku gak wani nang toilet. Kancane lah, tapi aku agak jauh dari masuk. Kayak bengok-bengok jerit-jerit. Sekira itu aku tuh ngintip. Enggak, sumpah wilayahnya ini, aku nanti ini coba cek CCTV lah aku bilang gitu. Jadi dari arah ini ayang-ayang ini kurang ngintip. Yang lucu itu security-nya nih. Anak masih baru, kata kandani lah nang gunung anu. Siapa itu melatih? Melatih. Itu observasi. Aku sengaja metu ke kota gitu. Aku nek tak sini. Mau bayar, ku ngambil bunga-bunga. Apa kamu? Sing Melayu melatih ngono. Mati mang Melayu. Padahal kuriti deh. Mati Melayu. Apa nih? Nah, udah kan mas sama opo. Dari cewek itu begini. Ini dari panjang. Tangannya itu panjang. Tempat itu di itu loh mas, janitor itu loh, yang apa? Buat ngendel sapu-sapu. Lek bene sama masuk itu bene sama ngerasakno. Katanya di situ. Awal gawat deh, jangan security lek sak pira-pira. Kemeringet. Kemeringet deh. Memang ya apa ya? Tapi jari ini nampak, jari ini ngetok sampai kayak lain. Itu dulu sempat jadi muridnya si Mawar tadi sama saya kan. Itu sih pengalaman. Tapi saya sekarang ya, alhamdulillah nggak pernah aku di foto itu. Cuman kalau mambu kayak kain kafan itu sering. Kok ambil kain mori ya? Itu sering. Terus Memang itu kan bekas itu tuh, bekas karangan orang kosong. kosong. Dan hutan itu gede-gede kan dia. Dulu Dan itu dia- karangan kosong. Iya, Sebelum dan jadi dulu- gedung itu ya. Dan dulu tiap tahun itu mesti ada yang meninggal kecelakaan di depan. Iya, Sering kan sering. jalan Jenggolo itu jalur tengkorak.
kemarin kan barusan ada yang Yang di BNI itu kan. enggak Cewek itu kan. kelindes truk di flyover. Flyover. Oh. Flyover yang Iya, arah Surabaya. Iya iya. Arah Surabaya ya. Iya, arah dari Sidoarjo Surabaya. Berarti pas di atas Pak Wali kan? Dari arah Sidoarjo Surabaya. Dia itu mau nganterin kerja istrinya. Cuma sama anak itu kan. Kita ini itu. Enggak, bukan. Oh, ada lagi. Flyover baru kemarin. Oh, ya tahu. Kelindes truk. berarti di atas flyovernya itu. Mau turun sih. Mau turun. Kronologinya emang di serempet truknya atau dia jatuh sendiri? Jatuh sendiri. Terus kan nggak ngutip kan. Sering kok polisi di situ. Kadang banyak orang yang jatuh pun ditanyain katanya apa? Ada anak nyebrang. Itu malam-malam kejadiannya. Malam. Dia sama nggak pernah di lalu nggak pernah di tempat kerja nggak pernah. Nggak pernah sama sekali. Ini umurku itu di tempat-tempat Yang di angker. sebelah Pikuni Santan loh, yang kanan ini dekat temennya Santan itu nggak kan? Di panel nggak pernah ngerasain. panel matras itu. Iya. Iya, kids. Itu nggak pernah. Soalnya dari security yang cerita sama aku, kalau lewat situ pasti nggak berani. Tetap observasi di Ruang panel itu kan. bener. Mesti kok ono sing berinding kok. Oh, saya bilangnya gitu. Rasanya gitu. Pokoknya lah daerah itu kerjaan yang masih jalan raya itu. Emang dulu itu karangan rungset kan ya. Karangan. Tapi pasti pernah nemuin waktu jadi karangan itu. Bener, kita main di situ. Main di situ. Saya main di situ. Bahkan salah satu tukang parkirnya si Aris itu Siapa mana nih? si lah ya Anggrek itu ketika tempat itu baru dibangun gedung dia masuk. Rencananya itu mau, kalau zaman dulu itu kan kita cari wadahnya rokok itu loh, buat ditumpuk-tumpuk. Kalau dulu kan buat kayak Tamiya tahu kan gitu kan. Dia cari di situ. Dia tuh kesurupan. Dari jam 6 sampai subuh itu ada kiai berapapun nggak bisa ngeluarin. Akhirnya yang bisa ngeluarin siapa? Orang tuanya. Dia cuma diadanin itu telinganya. Diadanin pas subuh, ada adzan subuh, dia keluar. Itu katanya orang pintar itu ditantang, ngeluarin ditantang sama dia, ditantang. Lah dulu pas si Mawar ini masih jadi itu di situ, masih belum jadi yang sekarang. Jadi security. Nah ya, saya kan dulu sering main di situ. Katanya si Mawar itu di Genset itu dulu tempat Genset itu yang yang depan depan itu ya, ya. itu tempat lubang buayanya orang Belanda. Jadi mayat-mayat itu Dibuang di sana. dibuang di situ, itu memang angker banget angker. Tapi kok perusahaan tersebut wani? Dikatain gitu bahaya itu. Yo, tahu kan gak nyebut Iya. perusahaan tersebut loh. Berani maksudnya mendirikan usaha di sana Oh. gitu. Ya karena prospek lah menurutku, samping jalan raya. Ya Mas yo Terus- tak prospek kan kadang perusahaan yo mikir Negatif. Enggak sih, pikir negatif kan. karena satu yang datang. enggak satu di situ dekat sama bandara, kedua dekat sama jalan tol. Iya lek di anu sih lek Iya. normale. Kalau kita mikir Usaha. dari- Nah, kita kan kalau usaha kan ya nggak mikir kayak gitu, yang penting tempatnya strategis. Ya sih aku yo. Sikat aja. Aku yang buka warung yo. Wah, Usaha ya. sabu. Makanya, Tapi aku berpikir ngene. itu padahal paling angker loh. Iya. Iya kan, nanggungnya. Yang tadi lah tempatnya yang tadi itu. Itu Pusat pucang itu. Pusat Yang samping sungai kan. Yes, benar. Terus kan aku mikirnya yo
gak kabeh setan itu elek ya. Muga-muga diwangi. Mosok ya. Akeh kok wong ngomong. Apa kok buka nang di sore wit pas iki. Terus Yes, jarene NFT sih apa-apa cocoknya nang kono. enggak maksudnya yo ya wis nang kene nang di mana Daripada nang ngarepe omahe wong ya, sing ngomong mau ya. heeh ya sapa ngerti dibantu kan tepak sing wit iku ndo kan sing anu ebesku Yes. sing iki nebang Yes. maksudnya yo gak ditebang gawe opo wek di api ini sing gak rusak Iya. iku diimpeni lho sak gurunge besku loro diimpeni lanang wedok sak bojo sak bojo Itu nyambung sing jangan-jangan nyambung sing podcast kita yang itu, yang apa? Anak yang hilang di kali. Kan sebelum kejadian itu kan katanya kan teman kita, kamu kan? Iya kan. Nemuin cewek cowok itu kan. iku kan sing nyepek Iya, enggak maksudnya kan tetep si cewek cowok, jangan-jangan ya iku ngono lho. ya mungkin Gak aku kan yo kayak teling iki lek besku tau ceritamu di pokoknya diimpeni iku lah kok ngrusak omahku merinding kan. jare besku sih aku gak ngerusak aku wek ngapii berseni wis ngono tok sih Tapi sampean selama pakai stick gitu ada manfaatnya nggak di badan sampean atau di diri sampean? Memang kalau saya rasakan lebih ke energi positif sih. Positif ya? Positif ketika kan saya sering pulang ke desa malam-malam ya, mungkin tengah malam lewatin hutan gitu, memang rasanya itu nyaman aman nih, rasanya ada yang jagain kita gitu loh, rasanya emang enak, ada yang jagain ngati kita selalu serep nanti serep ya, meskipun lewati hutan-hutan gitu kadang kan kon liwat nggon peteng ya gak kan serep rek ya, muter ae pikiran nggak jelas gitu, itu yang bikin biasanya diganggu kan. Jadi aman-aman aja. Dan kalau menurutku sih, jadi orang ngasih ya sama Mas Brian kan udah jodoh nih sama itu tadi dikasih kan tadi. Yang ngasih ini tadi si Mawar itu nggak langsung lepas tangan sampai sekarang pun saat aku nggak langsung tetep didoain gitu. Maksudnya dia itu doain Mas Brian tadi. Karena ada orang abal-abal lah menurutku loh ya, abal-abal. Mari tuku di mari. Ini si Mawar itu enggak seperti itu. Tapi banyak orang-orang yang menganggap si Mawar itu enggak menang, enggak jelas lah kasarnya gitu. Aneh gitu. Aku itu berteman lama sama dia. tapi emang kebanyakan orang-orang kayak Kamu tahu? aku mikirnya aneh sih lek wong awam Yes. ndelok. Kamu tahu dia setiap sholat, kenapa dia lama? Setiap sholat kenapa dia lama? Teman-temannya satu kerjaan itu didoain sama dia, mau yang benci, mau yang enggak, mau yang terus didoain semua sama dia. Cuman kadang anak-anak nggak tahu gitu, kadang menganggapnya si ini, padahal itu paling bermanfaat menurutku loh ya. Doa itu paling bermanfaat menurutku, setauku yang dilakukan itu. Soalnya dulu pernah ngajak aku, adalah salah satu dulu temen Jembarang yang nama jenengnya mau bunuh soalnya aku Jembarang loh banget. Dan ketika itu aku di kanan, ayo bareng-bareng sarang-sarang lewat noreki supaya maju nang musuh. Dan alhamdulillah rabbil alamin. Dan itu sih makanya iya ya, temen dunia akhirat lah, kayak menurut gue loh ya. Sampai sekarang pun aku masih tahu sultan. Iya. Dungakno aku kok betul. Dan yang berkontribusi aku kerja di situ dulu aku masih nganggur masih nonton. Aduh aku
lamaran tuh nak tak asli lamaran tuh aku muter-muter Surabaya Sidoarjo. Ada satu perusahaan yang mau menerima aku tapi harus ke Malang. Aku nggak mau, ada orang tua nggak boleh karena aku udah deket kan sama si Mawar. Satu saat aku cerita kan, aku kayak gini beliau yang minta saya melak aku diajak ke salah satu makam wali yang ada di Sidoarjo. Kalau orang Sidoarjo pasti tahu itu makamnya Mbak Ali Mas'ud, ada yang di Pagerwojo. Itu wali. Orang ketika orang umum datang wudu ngaji selesai, tapi pemandangan beliau si Mawar beda. Ini arsi yang baik itu sing kadang kalau di dunia, kan kita kan nggak bisa lihat ya, tapi kalau di dunia gaib ada salah satu pintu buat keluar masuknya wali A ketemu wali B di situ, dan itu aku disuruh ngaji di situ, dan itu tempatnya benar-benar sepi sunyi mas, bukan di makamnya, ini misalnya makamnya ya, bukan di depannya enggak, tapi itu penglihatannya dia mau tadi itu tempat bertemunya wali A sama wali B itu di situ. Aku disuruh wirid kan, sholawat wirid sampai benar-benar aku ngantuk. Akhirnya aku disuruh tidur lah ke masjidnya itu tadi. Aku tidur, si Mawar tadi juga ikut tidur. Sekitar cuma 45 menit aku tidur, dibangunin aku sama si Mawar. Ayo mulai wis. Meneh nggawe lamaran nang iki. Aku naruh lamaran gitu. Dan diterima di situ, nggak diterima. Biasanya kan gini. Aku naruh di situ. Nanti kamu di toko ini ya? Enggak. Ya di situ, aku diterima di situ, deket sama rumah, nggak ngeluarin biaya, benar-benar gitu. Makan benar-benar orang ini berjasa banget buat aku pribadi. Ya, si Mawar sampai ini. saiki. Si Mawar ini. Itu sih yang benar-benar gak tak lupain dari beliau dan sampai sekarang pun. Dan aku pernah hampir apa ya, kok gelut lah ambil karena si Mawar itu dilokno, aku nggak terima kan ropo tentang si A ini kan kok ngejas dulu, tapi sekarang kan beliau lebih ke sabar. Cuma saya dilokno apa sabar. Kok dulu dilokno wah diparani fake ngene. Ambek wonge. Iya, keras. Dulu keras orang. Sekarang dia menganut istilahnya kayak Nabi itu wis ngendek ae lah. Bahkan didon, bahkan dia ngendek ae lah. Ngono lho. Ya sekarang dulu aku pernah kol len nih lho. Ngene. Si Mawar dipecok ngene. Diuber kedak. Gila. Dia pernah ceritakan yang apa? Kolektor itu 5 kolektor yang dipukuli loh. Enggak pernah. Dia sebagian banget lah dia. Itu sih. Bisa. Cuman orang-orangnya lek ditolak wong awam itu kayak nyeleneh memang. Tapi lek aku pribadi aku ngerti maksudnya beliau tuh ngerti. Oke teman-teman, sekian dulu video kita hari ini. Lagi-lagi apa ya, hidup di dunia ini kita sebenarnya harus mengerti juga. Kalau dari narasumber ini tadi kan Mas tadi kan, buat apa sih kita iri sama orang? Diambil poin pentingnya itu berpikir positif aja. Betul, itu positif aja. Toh apa ya, kita hidup juga udah ada jalannya masing-masing. Jadi buat teman-teman yang nonton video ini, ambil yang baiknya, dibuang yang buruknya. Terus jangan lupa share video kita supaya mungkin bisa bermanfaat video ini tadi buat teman-teman, buat edukasi juga buat teman-teman. Share sebanyak-banyaknya, subscribe juga, jangan lupa komen apa kekurangan kita, silakan di komen.
Insyaallah kita akan perbaiki itu. Paido gak mungkin. Iya, Cacapinya silakan. kalau bisa jangan komen yang baik-baik ya. Paido aja. Nanti paido terbaik akan kita kasih ke gue. Oke. Seperti itu ya. Karena udah malam, narasumber kita juga udah capean ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.